dan kayu yang didatangkan secara khusus dari Cina. Proyek pembangunannya melibatkan 4 tim pembangun. Salah satunya adalah tim arsitek yang bekerja khusus merancang gedung sate di bawah pimpinan arsitek muda Johan Herbert. Hendrik Petrus Berlage, seorang maestro arsitektur Belanda, pernah menyatakan bahwa gedung sate adalah sebuah karya besar yang memadukan gaya timur dan barat secara harmonis. Gedung ini memang menampilkan keragaman budaya dari berbagai daerah. Fondasi gedung menggunakan batuan andesit, seperti yang biasa digunakan candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ornamen pilar dan relung-relung bergaya Eropa terdapat di seluruh bagian gedung. Pada bagian atap digunakan sirap khas Nusantara yang dipadukan dengan konstruksi berangka baja yang menjadikannya sebagai bangunan besar pertama di Hindia Belanda yang menggunakan teknologi ini. Pencahayaan lantai dasar disiasati agar alami dengan menggunakan kaca prisma yang dipasang pada langit-langit ruangan agar bias sinar matahari dapat masuk dalam bentuk berkas cahaya yang indah. Di salah satu ruangan gedung sate masih terdapat jendela besar dengan hiasan kaca patri bergambar 3 simbol unik. 3 simbol itu berkait erat dengan fungsi gedung sate pada saat selesai didirikan, yaitu simbol trompet mewakili kantor PTT, simbol roda bersayap mewakili dinas kereta api, dan simbol 2 palu bersilang mewakili dinas geologi dan pertambangan. Di atas lantai 2, gedung sate ternyata memiliki sebuah ruangan tersembunyi yang tak terlihat dari sudut manapun. Ruangan ini akan digunakan sebagai ruang pameran jejak karya di gedung sate. Di dalam ruangan ini masih dapat ditemukan alat katrol yang digunakan dalam pembangunan gedung sate dahulu. Pada masa revolusi kemerdekaan, gedung sate sempat diduduki oleh tentara Gurkha. Untuk mempertahankan gedung sate dari pendudukan Gurkha, 21 pemuda PU berjuang mati-matian walaupun dengan persenjataan yang seadanya. 7 orang pemuda gugur dalam upaya pertahanan ini. Beberapa tahun kemudian, kerangka jenazah para pemuda ini dapat ditemukan terkubur di halaman belakang gedung sate. 3 kerangka yang dapat diidentifikasi kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Sejak didirikan, gedung sate berfungsi sebagai kantor pusat Departemen Pekerjaan Umum. Mulai pada tahun 1980, gedung sate difungsikan sebagai kantor gubernur dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada masa ini pula, gedung sate mulai menjadi landmark kebanggaan bagi warga Bandung maupun bagi Jawa Barat. Gedung sate yang menjadi saksi sejarah di Jawa Barat dapat menjadi pelajaran berharga untuk generasi muda. Kemegahan arsitektur gedung sate yang penuh dengan nilai-nilai tradisional dan perjuangan dapat menjadi sebuah pelajaran dalam menghayati dedikasi, harapan, dan nilai luhur yang dapat kita refleksikan untuk saat ini dan masa depan. Gedung sate adalah karya sejarah, buah ketulusan, kejujuran, dan kerja keras yang menghadirkan karya besar yang bermanfaat bagi lintas generasi melewati batasan-batasan umur biologis arsiteknya. Teruslah berkarya Dan terus mengejar mimpi yang kita cita-citakan dan buatlah perubahan sekecil apapun menuju kebaikan dalam semua bidang untuk Jawa Barat dan bumi pertiwi. Pada tahun 1916, Hendrik Friedrich Hillman membuat laporan bahwa ibu kota seharusnya terletak di pegunungan sejuk
dan jauh dari pantai. Hal ini memicu Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum untuk membuat ketetapan pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pada tahun 1920, dimulai pembangunan kompleks pusat instansi pemerintahan atau Gouvernementsbedrijven di sebelah utara Bandung. Kompleks ini terdiri dari 14 gedung pemerintahan yang dibangun di atas lahan seluas 27 hektar. Gedung pertama yang dibangun adalah Gedung Sate dan Gedung PTT.